Pernahkah kamu merasa celana tiba-tiba terasa sangat sesak, padahal porsi makan kamu sama sekali tidak bertambah? Atau kamu sering merasa pegal linu di sekujur tubuh, padahal kamu hanya melakukan pekerjaan rumah yang biasa saja? Banyak wanita mengira ini hanya efek kelelahan biasa. Ternyata ini adalah sinyal peringatan penting dari tubuh. Tubuh kamu sedang bersiap menghadapi perubahan yang sangat besar. Fase ini sering datang diam-diam tanpa kamu sadari. Di video ini kamu akan menemukan rahasia penting. Rahasia mempersiapkan tubuh sebelum badai tersebut benar-benar datang. Kamu akan tahu apa saja yang diam-diam berubah, dan bagaimana cara mudah mengatasinya sebelum semua terlambat. Jangan tunggu sampai tubuh kamu mogok bekerja sepenuhnya. Mari kita bicarakan hal ini dari hati ke hati. Usia 40 tahun adalah masa transisi yang krusial. Ini adalah masa emas untuk mulai sungguh-sungguh bersiap. Banyak wanita salah paham tentang apa itu fase menopause. Menopause bukan hanya soal haid bulanan yang akhirnya berhenti. Ini adalah fase di mana pabrik hormon kamu melambat. Hormon estrogen di dalam tubuh mulai pensiun secara perlahan. Masalahnya, estrogen ini bukan sekedar hormon untuk organ reproduksi. Estrogen adalah manajer hebat yang mengatur seluruh tubuh kamu. Dia menjaga pembuluh darah kamu tetap lentur dan bersih. Dia memastikan tulang kamu tetap padat dan sangat kuat. Bahkan, dia yang menjaga kulit kamu tetap terlihat kencang. Menurut data kesehatan, banyak wanita mengalami keluhan fisik berat. Mereka terkejut saat memasuki masa paruh baya ini. Keluhan ini muncul karena mereka sama sekali tidak bersiap. Begitu estrogen turun drastis, tubuh menjadi sangat kaget. Oleh karena itu, persiapan sangat penting dilakukan dari sekarang. Kamu berhak menikmati masa tua dengan tubuh yang nyaman. Jangan biarkan masa depan kamu dipenuhi jadwal minum obat. Lemak perut yang menumpuk secara diam-diam. Mari kita bahas perubahan pertama yang paling sering dikeluhkan, yaitu perut yang tiba-tiba membuncit tanpa permisi sama sekali. Kamu mungkin heran kenapa lemak tiba-tiba pindah ke perut. Dulu saat masih muda, lemak biasanya lari ke paha, atau lemak lebih sering menumpuk di area pinggul bawah. Semua ini terjadi karena peran hormon estrogen yang menurun. Penurunan estrogen membuat metabolisme tubuh kamu menjadi sangat lambat. Tubuh jadi kebingungan dalam memproses kalori harian yang masuk. Akhirnya, tubuh memilih menyimpan sisa kalori di area perut. Lemak perut ini bukan sekadar bantalan yang mengganggu penampilan. Lemak di area ini adalah lemak aktif yang berbahaya. Secara medis ini sering disebut sebagai tumpukan lemak visceral. Lemak visceral ini menempel erat pada organ dalam kamu. Dia terus-menerus melepaskan zat peradangan ke dalam darah. Peradangan ini memicu sel tubuh menolak kehadiran hormon insulin. Akibatnya, gula darah kamu menjadi sangat sulit untuk dikendalikan. Tekanan darah juga pelan-pelan mulai merangkak naik ke atas. Coba perhatikan lingkar pinggang kamu saat berdandan pagi hari. Jika rok atau celana lama mulai sulit untuk dikancingkan, jangan buru-buru menyalahkan mesin cuci yang membuat baju menyusut. Itu adalah cara tubuh kamu meminta tolong dengan segera. Banyak ibu di Indonesia sering mengabaikan tanda penting ini. Mereka merasa maklum karena merasa sudah punya banyak anak. Padahal membiarkan lingkar perut terus bertambah sangatlah berisiko tinggi. Risiko terkena penyakit gula menjadi berkali lipat lebih besar. Begitu pula dengan risiko serangan jantung yang datang tiba-tiba. Mulai sekarang, perhatikan baik-baik perubahan bentuk tubuh kamu. Jangan hanya terpaku pada angka yang ada di timbangan, karena berat badan bisa saja terlihat normal dan aman, namun lingkar perut yang membesar menyimpan bahaya yang tersembunyi. Lalu, apa hal kedua yang sering menyerang tanpa suara? Tulang rapuh yang mengintai tanpa rasa sakit. Perubahan kedua ini terjadi jauh di dalam tubuh kamu, yaitu tulang yang diam-diam mulai kehilangan kepadatannya setiap hari. Masalah pengeroposan tulang ini sungguh sangat licik dan sunyi. Dia datang tanpa ada rasa sakit yang memperingatkan kamu. Tidak ada drama atau gejala bengkak yang terlihat mata. Tahu-tahu tinggi badan kamu terasa semakin menyusut secara perlahan, atau postur punggung kamu mulai terlihat semakin membungkuk ke depan. Kenapa hal mengerikan ini bisa terjadi pada usia ini? Sekali lagi, ini adalah dampak dari menurunnya hormon estrogen. Estrogen adalah pelindung utama yang mengunci kalsium di tulang. Saat estrogen berkurang, proses penghancuran tulang menjadi lebih cepat. Proses ini jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan tulang. Ibaratnya, kamu terus-menerus mengambil uang dari tabungan bank,
Tetapi kamu lupa untuk menyetor uang kembali ke dalamnya. Lama-kelamaan, saldo tabungan tulang kamu akan benar-benar habis. Banyak wanita baru panik minum susu saat sudah sakit. Eka baru mencari kalsium saat pinggangnya tidak bisa tegak. Ada yang tulangnya retak hanya karena terpeleset di lantai. Atau sekadar mengangkat galon air ringan di ruang dapur. Itu semua adalah akibat keterlambatan menabung massa kepadatan tulang kamu. Tulang manusia itu hidup dan terus berubah setiap waktu. Dia membutuhkan nutrisi yang cukup sejak kamu masih muda. Namun, di usia 40 tahun, semua belum terlambat. Kamu masih bisa mengerem laju pengeroposan tulang tersebut sekarang. Jangan tunggu sampai tulang kamu berbunyi saat dipakai jongkok. Menjaga kesehatan tulang adalah investasi penting untuk kemandirian kamu. Kamu tentu tidak ingin merepotkan anak cucu kelak, bukan? Kamu pasti ingin tetap bisa jalan-jalan santai di masa tua. Oleh karena itu, perhatikan asupan nutrisi tulang dari sekarang. Setelah masalah tulang, ada lagi bagian yang ikut melemah. Massa otot yang menyusut dan membuat cepat lelah. Selain tulang, otot kamu juga mengalami nasib yang sama. Massa otot akan terus menyusut seiring bertambahnya usia kamu. Kondisi penyusutan otot ini membuat tubuh terasa lebih berat. Otot yang menyusut membuat kamu terasa jauh lebih cepat lelah. Padahal dulu kamu kuat belanja keliling pasar berjam-jam lamanya. Sekarang menyapu halaman depan saja rasanya seperti lari maraton. Napas menjadi ngos-ngosan dan seluruh sendi terasa sangat pegal. Mengapa otot kita bisa menyusut dengan begitu drastisnya sekarang? Pertama, karena faktor perubahan hormon pelindung yang sudah menurun. Kedua, karena otot kita jarang sekali diberi beban berarti. Banyak wanita merasa sudah cukup berolahraga setiap hari di rumah. Mereka menganggap menyapu dan mengepel lantai adalah olahraga berat. Atau menggendong anak sudah dihitung sebagai latihan fisik rutin. Saya sangat menghargai semua pekerjaan rumah tangga yang melelahkan. Itu semua membuat kamu tetap aktif bergerak setiap harinya. Namun, pekerjaan rumah tangga bukanlah olahraga yang terarah baik. Otot manusia membutuhkan sinyal beban untuk tetap bertahan kuat. Jika tidak dilatih mengangkat beban, otot akan merasa tidak berguna. Tubuh akan membuang otot tersebut untuk menghemat energi harian. Hilangnya massa otot sangat berbahaya bagi keseimbangan tubuh kamu. Kamu menjadi lebih mudah goyah dan berisiko jatuh tersungkur. Padahal jatuh adalah musuh terbesar bagi tulang yang rapuh. Selain itu, otot adalah tempat tubuh membakar cadangan gula. Semakin sedikit otot kamu, semakin lambat pula pembakaran kalorimu. Hal ini kembali lagi akan membuat perut kamu buncit. Semuanya saling berhubungan erat, seperti mata rantai yang terikat. Oleh karena itu, otot harus segera dilatih dari sekarang. Lalu bagaimana dengan hal yang tidak terlihat oleh mata? Tekanan darah dan gula yang bermain petak umpat. Ini adalah jebakan terbesar bagi wanita usia 40-an. Banyak wanita merasa dirinya sangat sehat karena tidak merokok. Mereka tidak suka begadang dan makan dengan porsi wajar. Namun tiba-tiba, hasil pemeriksaan kesehatan mereka dipenuhi catatan merah. Tekanan darah melonjak tinggi tanpa ada tanda sakit kepala. Kadar gula darah juga meroket melebihi batas aman tubuh. Mengapa hal mengejutkan ini bisa terjadi pada wanita sehat? Lagi-lagi kita harus melihat peran hormon estrogen yang pergi. Dulu estrogen bertugas menjaga pembuluh darah kamu tetap lentur. Kelenturan ini membuat aliran darah menjadi lancar tanpa hambatan. Namun saat hormon ini pergi, pembuluh darah menjadi kaku. Kekakuan inilah yang membuat jantung harus memompa lebih keras. Akibatnya tekanan darah kamu akan naik secara perlahan-lahan. Di sisi lain, penurunan hormon juga mengganggu kerja insulin. Insulin kesulitan memasukkan zat gula ke dalam sel otot. Akibatnya gula menumpuk bebas di dalam aliran darah kamu. Penyakit seperti serangan jantung dan stroke sangatlah sunyi senyap. Mereka jarang sekali datang membawa spanduk peringatan yang besar. Mereka merayap pelan di dalam tubuh tanpa kamu sadari. Banyak orang yang datang ke dokter hanya mengeluh haus. Atau mereka merasa sering kesemutan di bagian ujung jari. Ternyata setelah diperiksa, gula darah mereka sudah sangat kacau. Ada juga yang mengira tengkuk pegal karena salah tidur. Ternyata tekanan darahnya sudah masuk tahap krisis yang tinggi. Masa transisi ini menuntut kamu untuk lebih waspada selalu. Jangan pernah mengandalkan perasaan untuk menilai kesehatan organ dalammu. Hanya karena tubuh terasa enak, bukan berarti semua normal. Perubahan zat kimia di dalam tubuh ini sangat nyata. Lalu, apa masalah kelima yang merusak suasana hati kamu? Kualitas tidur yang hancur dan stres yang memuncak. Keluhan ini mungkin terdengar sepele, tapi efeknya sangat menghancurkan.
yaitu kualitas tidur yang mendadak berantakan setiap malam tiba. Menjelang masa ini, pola tidur kamu bisa berubah total. Kamu yang dulu mudah terlelap, kini harus berjuang keras. Mata sering tiba-tiba terbuka lebar pada jam 2 pagi. Lalu tubuh mendadak terasa sangat panas, mengeluarkan keringat dingin. Gejala kepanasan mendadak ini membuat dada terasa sangat sesak. Sensasi panas ini membuat tidur malam menjadi sangat tersiksa. Akibatnya, kamu terbangun dan kesulitan untuk bisa tidur kembali. Saat kamu kurang tidur, tubuh akan merespons dengan panik. Kadar hormon stres di dalam tubuh akan langsung melonjak. Hormon stres yang tinggi membuat tubuh menahan cadangan lemak. Selain itu, kurang tidur merusak sistem pengendali rasa lapar. Kamu akan bangun pagi dengan rasa lapar yang hebat. Kamu cenderung mencari makanan manis atau gorengan yang gurih. Siklus mengerikan ini terus berulang dari hari ke hari. Tidur buruk membuat stres, lalu stres membuat kamu makan. Makan berlebihan membuat perut buncit dan gula darah naik. Semua lingkaran setan ini dimulai dari malam yang berantakan. Selain itu, kurang tidur merusak suasana hati kamu seharian. Kamu menjadi lebih mudah marah dan sangat sensitif sekali. Hal kecil di rumah bisa memicu pertengkaran yang besar. Banyak wanita mengabaikan masalah tidur karena merasa sudah biasa. Mereka sibuk mengurus keluarga hingga lupa pentingnya istirahat penuh. Padahal tidur adalah waktu sel tubuh untuk memperbaiki diri. Tanpa tidur yang cukup, tubuh tidak punya kesempatan pulih. Jangan biarkan masa transisi ini merenggut ketenangan malam kamu. Ada satu rahasia lagi yang jarang sekali dibicarakan orang. Kabut otak yang membuat daya ingat menurun drastis. Ini adalah poin bonus tambahan khusus untuk kamu semua. Satu hal yang jarang dibahas namun sangat mengganggu kegiatan, yaitu munculnya fenomena kabut otak yang sangat membuat frustrasi. Pernahkah kamu masuk ke dapur lalu lupa ingin apa? Atau kacamata ada di kepala tapi kamu sibuk mencarinya? Banyak yang bercanda bahwa ini adalah tanda penuaan wajar. Ternyata ini berkaitan erat dengan perubahan hormon di otak. Otak wanita bergantung pada estrogen untuk menjaga fokus pikiran. Estrogen membantu sel saraf di otak bekerja dengan cepat. Saat kadarnya turun, sel saraf kesulitan untuk saling berkomunikasi. Akibatnya, pikiran terasa sangat lambat, kabur, dan sulit fokus. Kamu mungkin merasa sulit mengingat nama orang yang dikenal. Atau kamu butuh waktu lama memproses informasi yang baru. Kondisi kabut otak ini wajar terjadi saat masa transisi. Ini bukan berarti kamu sedang mengalami kepikunan yang dini. Namun, kamu tetap harus membantu otak agar kembali tajam. Otak sangat butuh nutrisi baik dan aliran darah lancar. Tidur yang nyenyak juga akan menyapu bersih kabut tersebut. Jadi merawat tubuh fisik akan otomatis merawat pikiran kamu. Sekarang setelah kita tahu semua masalahnya, apa langkah selanjutnya? Langkah praktis menghadapi perubahan tubuh dengan sangat elegan. Jangan takut dan jangan panik mendengar semua penjelasan tadi. Fase ini bukanlah sebuah penyakit yang harus ditakuti berlebihan. Ini hanyalah babak baru dalam kehidupan seorang wanita hebat. Sama seperti orang yang mau pergi ke tempat jauh. Semua butuh bekal dan persiapan agar perjalanannya terasa nyaman. Berikut adalah 3 langkah solusi yang bisa kamu mulai. Langkah pertama adalah perbaiki total isi piring makan kamu. Mulai kurangi porsi nasi putih dan perbanyak porsi protein. Protein sangat penting untuk menjaga massa otot tetap utuh. Makanlah dada ayam rebus, tempe tahu atau ikan laut. Tambahkan asupan kalsium dari sayur hijau atau susu murni. Batasi konsumsi gula pasir dan minuman manis kemasan botol. Gula adalah musuh utama yang membuat tubuh cepat menua. Langkah kedua adalah mulai lakukan olahraga kekuatan yang terarah. Jangan bayangkan kamu harus mengangkat besi berat di gym. Kamu bisa mulai dengan gerakan sederhana di dalam rumah. Cobalah gerakan berjongkok lalu berdiri secara perlahan dan berulang. Gunakan botol air mineral untuk melatih otot lengan tangan. Olahraga beban adalah sinyal cinta agar tulang tetap padat. Lakukan rutin minimal 3 kali seminggu selama 20 menit. Gerakan yang rutin akan membuat postur tubuh tetap tegak. Langkah ketiga adalah jadwalkan cek kesehatan tubuh secara rutin. Jangan pernah menebak angka tekanan darah dengan perasaan saja. Segera catat berat badan dan ukur lingkar pinggang kamu. Cek kadar gula dan kolesterol di klinik terdekat rumah. Data ini adalah peta jalan agar kamu tidak tersesat. Wanita seringkali menjadi pengurus kesehatan bagi seluruh keluarga. Kamu selalu cerewet mengingatkan anak dan suami minum vitamin.
Tapi kamu selalu menunda waktu untuk merawat dirimu sendiri. Ubah kebiasaan berkorban yang berlebihan itu mulai dari sekarang. Cintai tubuh kamu sendiri sebelum merawat orang di sekitarmu. Tubuh yang dirawat akan memantulkan energi yang awet muda. Tubuh kamu adalah sahabat setia panjang sisa hidup nanti. Siapkan dia sebaik mungkin agar masa tua terasa membahagiakan, bukan dipenuhi dengan keluhan sakit atau kunjungan ke dokter. Jika video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa subscribe. Kami akan terus menemani perjalanan kesehatan kamu setiap minggu. Bagikan video ini kepada sahabat atau saudara wanita terdekatmu, agar mereka juga siap menghadapi usia matang dengan senyuman. Di video selanjutnya kita bahas makanan pereda rasa panas. Sampai jumpa dan tetaplah sehat bercahaya setiap hari ya.